rohani, saya berbahasa roh. Saya sekali lagi ya, bukan mau meremehkan tentang karunia roh, tidak sama sekali. Tetapi saya mau setiap jemaat lebih mengerti, memahami, adalah yang lebih terutama, Anda mengejar supaya hidupmu menghasilkan buah roh. Buah roh nggak bisa tiru-tiruan. Siapa orang yang bisa mengasihi dengan palsu? Berapa lama dia bisa mengasihi dengan palsu? Akhirnya pun terbongkar juga. Siapa yang bisa punya kesabaran palsu? Tapi kalau orang punya buah roh, dia bisa sabar. Siapa yang bisa melakukan penguasaan diri palsu? Wah, kalau karunia roh kan orang bisa biar kelihatannya ini manifestasinya luar biasa. Dia guling-gulingan, wah, nangis begitu kan, wah, berbahasa roh gitu. Bisa dia roh suruh manipulatif. Tapi kalau buah roh nggak bisa tiru-tiruan. Buah roh nggak bisa tiru-tiruan. Maka saya mendorong saudara, hasilkanlah buah roh daripada Anda kejar-kejar karunia. Karunia itu pasti akan datang kepadamu ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Tuhan berikan tanda-tanda. Salah satu tandanya tadi kita baca di pengakuan iman gereja Betel adalah tanda awalnya adalah berbahasa roh. Karunia akan menyertai saudara tak kalah ketika Roh Kudus menguasai hidup saudara. Tapi yang menjadi utama adalah apakah engkau menghasilkan buah. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, sampai penguasaan diri. Apakah ada dalam hidupmu? Dan Tuhan mau engkau memiliki semuanya itu. Amin. Yang terakhir, 1 Korintus. Ini contoh. 1 Korintus pasal ke-13. Kita baca ayat yang pertama dulu sampai ayat yang ketiga. Perhatikan ayat yang pertama, saya baca dengan judul perikop kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah buah roh. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, ini berbicara tentang bahasa roh, tentang karunia. Ada yang di sini bisa berbahasa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat? Ini artinya orang yang punya kaliber karunia roh, bahasa roh yang luar biasa, ya. Tetapi apa kita katakan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kata Paulus, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun bisa berbahasa roh, bahkan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Saya cuma nggak tahu bahasa malaikat kayak gimana. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak punya buah roh, sama kayak gong dipukul, dong, sia-sia. Dua ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wah, tadi kalau bahasa roh, karunianya untuk diri sendiri, membangun diri sendiri. Nubuat, membangun jemaat. Dan mempunyai pengetahuan segala rahasia, memiliki pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau punya karunia pun sampai punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi kita nggak punya buah roh, nggak ada gunanya. Perhatikan ayat ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Berarti ya, jemaat-jemaat, Tuhan bilang apa? Sekalipun aku membagikan seluruh hartaku. Kan terkadang kan ada kan, waduh, ini gereja nih, ini mikrofon nih, sound system nih, saya beliin. Nih kalau nggak ada saya nih, perpuluhan saya nih gereja tutup nih. Ada kan jemaat di sini kan? Oh nggak ada. Di sini nggak ada ya Pak ya? Di sini nggak ada ya Pak ya? Ada di sana. Di gereja entah. Ada yang berani ngomong begitu Pak? Perpuluhan saya nih, yang bisa beli ini AC semua nih duit saya nih. Ini ayat Alkitab bilang ya.
Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Pengorbanannya luar biasa. Sampai tubuhnya dibakar. Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi jika aku tidak punya kasih, sama sekali nggak ada baik. Miliki buah roh. Amin. Miliki kasih. Ayat yang ke-13 kita langsung lompat. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan hari ini kita semua boleh belajar bahwa kita anak-anak Tuhan bukan hanya secara physically kita ada di gereja, atau kehidupan kita seolah-olah terlihat rohani yang setiap hari memanggil Tuhan, Tuhan, berteriak tinggi-tinggi Tuhan, Tuhan, berteriak kencang-kencang Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan dengan karuniamu, bukan dengan apa kehebatanmu, apa yang kau persembahkan, apa yang kau korbankan. Bukan itu. Tapi yang Tuhan mau, jadilah engkau pelaku-pelaku kehendak Bapa. Dan ketika engkau menjadi pelaku kehendak Bapa, orang bisa lihat, yaitu dari buahnya. Kalau engkau pohon yang baik, pasti engkau menghasilkan buah yang baik. Apa buahnya? Buah pertobatan dan buah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan sambut kepada firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan. Kami serahkan kepada Pak Gembala. Memuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati oleh firman Allah. Berkatilah hamba-Mu yang telah Kau utus ke tempat ini, Pak Eris Winata, yang sudah Kau persiapkan menjadi berkat bagi kami. Kami sangat bersyukur Bapak, Kau berkati beliau, keluarganya, pelayanannya, pekerjaan usahanya, anak-anaknya. Ialah berhasil yang akan menjadi buah yang penuh kasih, menjadi berkat bagi bangsa dan nusa. Terima kasih Bapak, pakai beliau ini untuk mengembangkan karunia-karunia pengetahuan hikmat Allah, itu pengetahuan firman Allah yang lebih dahsyat lagi. Setiap firman yang keluar dari yang Kau izinkan keluar dari mulutnya akan ada kuasa, akan membangkitkan setiap orang yang semangatnya lemah menjadi kuat, yang bagi mereka yang tidak ngerti menjadi ngerti. Ya, buah-buahnya itu akan penuh dengan dunia ini, penuh kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan masuk acara lebih lagi untuk perjamuan kudus.
yang sesuai dengan kewajiban kami yang kami telah terima dari GBI Pusat. Setiap bulan kami akan ada perjamuan kudus sesuai ajaran-Mu Bapa. Kuduskan, sucikan setiap kami, layakkan kami datang di hadapan-Mu untuk terima perjamuan kudus seperti Engkau 2000 tahun lalu Kau layani umat-Mu, layani murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan roti anggur yang ada di depan. Kuduskan, sucikan kami umat-Mu semuanya, mulai hamba-Mu sampai seluruh, baik yang di tempat ini maupun yang online di rumah. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami perjamuan kudus ini. Kami serah penuh pada Roh Kudus. Biar melalui perjamuan kudus ini ada mujizat terjadi. Yang tidak punya kerjaan mereka dapat pekerjaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Keluarga yang belum benar Tuhan berkati mereka menjadi keluarga yang sempurna, yang benar. Suami yang tidak mengasihi istri, mereka akan bertobat menjadi buah yang baik, akan mengasihi istrinya. Istri yang tidak benar di keluarga, istri akan bertobat menghasilkan buah yang benar. Dan kami tolak semua kuasa setan iblis, kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa corona, semua kami tolak, kami ikat di dalam nama Yesus. Dalam Yesus kami enjangkan di wilayah ini, di dalam nama Yesus. Kami tolak semua roh kemiskinan, kami ikat semua, kami hancurkan seluruhnya dalam nama Yesus. Kami juga ikat setiap roh percabulan, roh perzinahan, baik dari pikiran maupun dari kenyataan. Kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami lemparkan doa Manusia atas sukacita ada turun atas umatnya, sehingga umatnya makin hari makin berbuah, buah yang sempurna dari Tuhan, buah pertobatan, buah untuk pembelian Bapa di surga. Biarlah umat-Mu boleh membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan duduk sejenak untuk terima perjamuan kudus. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk sejenak. Ya. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Ya, kita tenang sejenak. Hari ini kenapa pas sekian tahun yang baru 2 kali kalau masalah ya, perjamuan kudus ataupun ibadah mati lampu. Ya, puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang terus-menerus menolong kami. Kami umat-Mu, kami dapat mengatakan pertolongan kami adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Haleluya.
Ya Allah ya Bapa, kasih karunia-Mu menyertai kami. Kami bersyukur hari kami masih diizinkan oleh perjamuanku di hadapan-Mu. Di sini suatu bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Seperti firman-Mu tertulis di 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah Kau terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buat-buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, firman Tuhan pesan pada kita, roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Roti ini ada juga lambang firman Tuhan. Karena firman Allah telah jadi manusia, itu manusia Yesus. Maka dinyatakan bahwa ini tubuh Yesus. Kalau kita percaya bahwa ini tubuh Yesus, bahwa Yesus telah menyatakan bahwa Dia serahkan pada kita, dan segala dosa-dosa yang lalu dan manusia-manusia yang lama, sifat-sifat kelakuan yang lama, mulai kita hari ini dan dulu kita tidak sebut, tapi hari ini kita terima perjamuan kudus ini, kita akan menjadi manusia yang baru, pikiran yang baru, keuangan yang baru, kesehatan yang baru, semua akan baru. Karena tubuh ini adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan masuk dalam tubuh kita, atau firman Tuhan masuk dalam hati kita. Itu yang berkenan di hadapan Bapa. Itulah kita lah orang yang percaya. Jadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka kita adalah berhati hamba, menjadi terang bagi dunia, mengasihi sesama manusia, menghormati, taat pada pemerintah. Karena itu kita akan bangkit menjadi suatu buah yang benar, dan hasil pertobatan itu yang menghasilkan kasih sayang kepada sesama melalui Yesus. Karena itu kita akan makan roti ini. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Harga ini tubuh Kristus. Bukankah roti atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kita sama-sama makan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan ini adalah darah Yesus, darah perjanjian. Perjanjian Yesus tertumpahkan darah di kayu salib, menembus setiap dosa manusia. Saudara, kita sudah makan, bertahun-tahun makan, dan daging Yesus dan minum darahnya. Kita harus sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan. Karena kita yang dipakai Tuhan untuk menjadi buah yang baik, yang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berhasillah buah baik yang di keluargamu. Hasilkanlah di mana kau tinggal, di lingkunganmu, supaya orang tahu bahwa engkau adalah anak Allah.
Asyikana di mana kau bekerja, di mana kau melayani, supaya kau menyatakan bahwa engkaulah adalah buah yang benar, buah roh, ada kasih. Karena itu saudara, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Harga ini darah Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita sudah makan tubuhnya dan minum darahnya. Haleluya Yesus Korea Rama katakan apa sekarang. Hina nama Yesyara nama sekarang. Terima kasih Yesus. Hanya bagi Tuhanku terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi, sekali lagi kita katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Acara demi acara pada hari Minggu ini kami telah lakukan sesuai perintah-Mu. Sekalipun kami tidak sempurna, tapi hati kami percaya bahwa kami sudah diberkati. Karena kami tahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu. Setiap saat, setiap detik Tuhan bersama kami. Sehingga kami boleh hidup di dunia ini dan kami boleh belajar. Bahkan Tuhan berkaruniakan karunia, hikmat, roh pengetahuan firman yang lebih dalam. Supaya kami dapat jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara-saudara dan berkati. Nanti mau pulang singgah sini untuk terima urasan Tuhan. Amin. Seperti biasa. Bukan kebiasaan ya. Haleluya. Ada sukacita? Sekalipun mati lampu kita tetap bersukacita, amin. Ada sekali kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ya, pengumuman seperti biasa, minggu depan kita tetap ada ibadah jam 9. Ya, itu saja. Biasanya kita memberikan persembahan, kita mau memberikan persembahan, kita memberkati tempat ibadah kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-Mu yang membawa persembahan pagi hari ini Tuhan Yesus. Curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, limpahkan Tuhan Yesus, sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh memberikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan Yesus berikan persembahan dengan ucapan syukur bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama, sekali lagi besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Kita bangkit berdiri. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sudah berkati Tuhan, kita sama-sama naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat perkenanan-Mu bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih semula karena kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan atas setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus terlebih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat membuah terlebih buah kasih, bahkan buah pertobatan itu Tuhan, sehingga lewat hidup kami Tuhan biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan sehingga kami dapat melakukannya, bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan Bapak Tuhan, pakai cara luar biasa, tambahkan hikmah, marifat, buah-buah daripada Allah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, lah banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus Bapak keluarga hamba-Mu dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus-Mu Tuhan
yang sudah kami terima Tuhan pagi hari ini Tuhan. Perjamuan kudus-Mu mengingatkan kami itu kembali pengorbanan begitu luar biasa 2000 tahun lalu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih dan kami percaya perjamuan kudus-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat hamba-Mu Tuhan, yaitu gembala jemaat-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yaitu gembala jemaat-Mu Tuhan yang mengayomi kami seluruh domba-domba-Mu. Kembali kami bawa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu terlebih dalam penggembalanya, kiranya Engkau yang selalu menopang hamba-Mu Tuhan. Berikan dia kemampuan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi hamba ini Bapa. Berkati seluruh aspek kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan, bahkan seluruh keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus Bapa dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih di hadapan-Mu Tuhan, di mana sampai pagi hari ini Tuhan masih Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan boleh melayani pekerjaan-Mu, dan kami percaya Tuhan setiap jerih lelah kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu, tapi Tuhan yang sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang setia datang di tempat ini Bapa. Begitu juga umat-Mu yang belum dapat hadir di tempat ini Tuhan, mereka ibadah lewat online Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami pagi hari ini Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan, baik jasmani rohani mereka Tuhan, pelihara mereka Tuhan, lindungi mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih di mana sampai akhir tahun ini Bapa kami masih Engkau berikan kesehatan Tuhan, tidak seorang pun yang kena penyakit Tuhan, tapi dengan kesehatan yang sempurna pada Allah yang Tuhan nyatakan atas seluruh umat-Mu Tuhan, semula karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati keuangan gereja-Mu Tuhan menjadi keuangan sehat di hadapan-Mu Bapa. Berkati seluruh donatur yang setia menabur di tempat ini, baik hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang setia mengembalikan perpuluhan Tuhan. Berkatlah mereka dengan berkat yang berkelimpahan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami serahkan gereja Tuhan menyediakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka wadah ini Tuhan, mari Tuhan pakai gereja ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, bahkan menjadi sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati Bapa sehingga berkat itu belum mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya satu Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah. Oleh karena itu kami hanya berserah dan berseru mohon belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati Tuhan keamanan bangsa kami, selamatkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau ambil alih bangsa kami, sebab bangsa Indonesia milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berkati Tuhan Banten Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani di Banten ini Tuhan. Mari Bapa, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan, sehati Bapa, untuk membangun kerajaan-Mu yang ada di Banten ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan para desga ini Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih sampai pagi hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Selamatkan Parades 2 Bapa, selamatkan Parades 2 untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Setiap roh kersaka roh mau Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebelum kami menerima berkat doa hamba-Mu Tuhan, kami mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom saudara, siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinar wajah kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapi wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang melimpah-limpah. Dipimpin kuasa Roh mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.